Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aka dalam rekam horor. Di rekor kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul KKN di Desa di Purwakarta. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Aka Misteri. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman mistis yang saya alami saat saya sedang KKN di Purwakarta pada tahun 2015. Saya kuliah di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Kami ditugaskan dari kampus untuk melakukan KKN di salah satu desa di Purwakarta. Dalam kelompok saya berjumlah 7 orang, 3 orang wanita dan 4 orang pria. Sebut saja namanya Reza, Ega, Fahrul, Tami, Dini, Rani, dan saya. Kami KKN kurang lebih sekitar 3 bulan. Oh iya, 2 minggu sebelum KKN dimulai, saya sakit tipes dan dirawat inap di rumah sakit. Jadi saya tidak bisa ikut teman-teman saya untuk survei lokasi terlebih dahulu ke Purwakarta dan mencari kontrakan untuk kami tinggali selama KKN. Singkat cerita, tibalah hari pertama kami KKN. Saat itu kondisi tubuh saya masih belum stabil dan benar-benar sehat. Setelah kami memperkenalkan diri ke kantor desa, kami melanjutkan ke lokasi rumah yang akan kami tempati, yang sebelumnya sudah disurvei oleh teman-temanku. Jujur saja, saat pertama kali saya melihat rumah ini, terkesan seram dan sepi. Rumah ini terdiri dari 2 kamar, ruang tamu, kamar mandi, dan dapur di bagian belakang. Di kamar utama ini ada kamar mandinya juga, dan di kamar inilah suasananya agak berbeda. Kami pun sepakat untuk para lelaki menempati kamar yang ada kamar mandinya, sedangkan para wanita menempati kamar yang satunya lagi. Namun tetap saja saat tidur, ada juga yang tidur di ruang tamu. Biasanya laki-laki yang tidur di sana. Karena kondisi tubuh saya yang belum stabil, saya disarankan oleh teman-teman untuk tidur di kamar ditemani oleh Reza, ketua kelompok kami. Di malam pertama kami menginap, tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun di malam kedua baru kami merasakan ada hal aneh di rumah ini. Saya tetap tidur di kamar bersama Reza, sedangkan Ega dan Fahrul tidur di ruang tamu, dan para cewek tidur di kamar satunya. Sekitar jam 1 malam saya terbangun dan tiba-tiba terasa sesak napas. Dan berat sekali badan ini untuk digerakkan, seperti ada yang menindih badanku. Aku mencoba berteriak untuk membangunkan Reza, tapi entah kenapa suaraku susah sekali untuk teriak. Tangan dan kakiku pun tidak bisa digerakkan. Saya terus berusaha teriak dan bergerak sambil terus berdoa sampai akhirnya suaraku pun ada dan Reza terbangun kaget. Reza dengan cepat menarik tanganku
dan alhamdulillahnya badanku bisa digerakkan kembali dan tidak terasa berat lagi. Dengan tergesa-gesa kami pun tidur ke ruang tamu bersama Ega dan Fahrul. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani tidur di kamar itu lagi. Sampai sekitar seminggu kemudian, orang tua Rani datang mengunjungi kami dan menginap di rumah ini. Mereka tidur di kamar yang ada kamar mandinya. Sekitar jam 2 malam, ayah Rani terbangun dan mendengar seperti ada yang sedang mandi di kamar mandi. Siapa yang jam segini mandi? Pikir arah ayah Rani. Karena kondisi ayah Rani yang kecapean dan sangat mengantuk, dia pun tertidur kembali. Di pagi harinya saat kami sedang sarapan bersama, ayah Rani menanyakan kepada kami, siapa yang tadi malam mandi jam 2? Kami pun saling bertanya dan tidak ada yang mandi malam itu. Terus siapa dong yang mandi malam itu? Pikir kami keheranan. Terus ketika saya sedang keliling ke rumah-rumah warga sekitar untuk menjalankan proker KKN-ku, ada tetangga yang bilang ke saya, "Dik, kok kuat tinggal di rumah itu? Padahal kan biasanya kalau ada yang ngontrak di rumah itu paling lama 2 minggu udah pada pindah lagi." Saya balik bertanya, "Emang ada apa ya, Bu? Kan rumah itu udah lama gak ditempatin deh. Terus katanya ada hantunya. Emangnya kalian gak diganggu gitu?" Saya pun terdiam dan segera pamit pulang. Kisah mistis dialami oleh temanku juga, Ega. Saat itu Ega sedang asyik bermain game online malam hari sampai sekitar jam 2 malam. Tiba-tiba ada Rani keluar dari kamarnya. Ega bertanya, "Mau kemana, Ran?" Rani tidak menjawab dan terus berjalan mengarah ke kamar mandi. Ega lanjut asik bermain game sampai sadar kalau Rani lama banget di kamar mandinya, gak balik-balik ke kamar. Penasaran, Ega pun menghampiri kamar mandi dan terkejutnya Ega karena di kamar mandi tidak ada siapa-siapa. Sontak Ega merinding dan teringat kalau Rani tadi sore pulang ke Bandung dijemput oleh kakaknya karena orang tuanya sedang sakit. Di minggu terakhir KKN, tiba-tiba Rani menangis dan ingin cepat pulang ke Bandung. Rani terus merengek ingin pulang karena saat itu hari sudah sore menjelang maghrib. Sudah tidak ada angkutan umum lagi yang ke arah Bandung. Karena tidak tega, saya bersedia mengantarkan Rani pulang ke Bandung menggunakan motor. Kami berangkat setelah maghrib. Tak jauh dari rumah, saat kami melewati jalan yang sepi, di kanan kirinya yang ada pohon bambu yang rimbun. Tiba-tiba saya merasa Rani bergumam seperti sedang bernyanyi. Di situ saya coba positive thinking. Mungkin Rani lagi bernyanyi untuk mencairkan suasana yang sepi. Lalu saya basa-basi untuk memastikan Rani baik-baik saja. "Ran, rumah lu deket kan sama stasiun A?"
Rani tetap bergumam dan tidak menjawab. "Ran, dengar gak suara gue?" Sambil melihat ke arah belakang dan melihat Rani sedang menari, merentengkan tangannya seperti sedang menari jaipongan dengan mata tertutup. Sontak saya terkaget dan merinding. Saya bingung harus bagaimana. Dengan gemetar saya putarkan motor dan kembali ke rumah sambil membonceng Rani yang masih terus bernyanyi sinden dan menari. Sesampainya di rumah, mereka kaget melihat kondisi Rani yang segera membawa Rani ke rumah. Kami panggil Pak Ustadz dan tak lama Rani pun tersadar. Ternyata sebelum menangis, tadi Rani melihat sosok wanita di kamar mandi depan, sehingga Rani menangis dan ingin cepat-cepat pulang ke Bandung. Sosok wanita itu terus mengikuti Rani sampai di perjalanan. Pak Ustadz bilang kalau sosok wanita itu menyukai Rani dan sering mengikuti Rani dan menyerupai sosok Rani. Keesokan harinya, karena melihat kondisi Rani yang sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan proker kami pun sepakat untuk lebih dulu pulang ke Bandung dan mengakhiri KKN ini sebelum waktunya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Dan bagi kalian yang ceritanya ingin dibawakan oleh Kakak Misteri, bisa langsung menghubungi nomor admin yang ada di deskripsi. Dan saya Aka pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.